Shalom, puji Tuhan. Kita masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa supaya Tuhan mengurapi setiap daripada hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, kami percaya jika Roh Kudus berbicara langsung kepada setiap dari hati kami, maka kami akan boleh menerima, boleh menangkap, boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Karena ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, urapi setiap daripada kami, berkati dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akhir-akhir ini memang mengalami banyak kejadian ya. Terutama sekarang ini khususnya ya, di luaran sana ada, kita lihat di Nepal, di Filipina, yang mungkin yang terjadi kencang sekali ada di Nepal ya, di mana terjadi pemberontakan sedemikian besar dampaknya sampai namanya pemerintahan itu runtuh, parlemen runtuh, kabinet kepresidenan pun akhirnya runtuh juga ya. Bahkan mereka seakan-akan seperti chaos ya, chaos itu kacau balau sekarang ini. Dan itu menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Sama seperti kita beberapa saat yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bulan lalu ya, pas lagi ada demo akhir bulan lalu, itu sedemikian besar ya dampaknya terhadap psikologis banyak dari kita. Bahkan kita lihat pada minggu setelah demo itu, awal bulan ini ya, itu jalanan sepi. Bahkan dikatakan banyak yang sudah lari ke luar negeri karena ada ketakutan, ada ketidakpastian dalam kehidupan. Nah, apalagi ini terakhir ini itu setelah di Indonesia selesai, puji Tuhan, Tuhan menyertai bangsa ini, Tuhan melawat supaya yang namanya demo itu tidak berkelanjutan menjadi anarki. Tentunya dalam setiap kehidupan kita pastinya akan memikirkan hari ini, bahkan sampai ke masa depan. Jadi dalam kekacauan yang terjadi, demonstrasi, kerusuhan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menunggangi demonstrasi yang terjadi pada waktu itu membuat banyak ketidakpastian. Jadi kita tuh bisa jadi takut akan masa depan. Tetapi puji Tuhan, ya memang kalau dibandingkan dengan di luar negeri, apa yang terjadi di Indonesia ini kita dianggap bisa menangani segala sesuatunya dengan baik. Pemerintah bisa meresponi hal-hal itu dengan positif, sehingga kita ke depan memiliki prospek yang bagus selama adanya niat untuk mendengarkan suara rakyat dan memperbaiki. Memang kita nggak bicara politik ya, cuman kondisi seperti ini tentunya akan dirasakan oleh setiap orang yang hidup ya, baik dalam masa sekarang, tentunya khususnya masa-masa sekarang ke depan, maupun di masa lalu. Lah kita mau belajar dari Alkitab. Di Alkitab kita kalau lihat di Perjanjian Lama dikatakan seperti ini, saudaraku. Di Mazmur 23 ayat 6, Mazmur Daud ya, jelas sekali dikatakan seperti ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi bukan hanya seumur hidup manusia, tetapi sampai sepanjang masa dalam kekekalan. Ini di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru di Lukas 12 ayat 32, Tuhan Yesus khusus ngomong begini, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Apa itu kerajaan? Kerajaan Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus telah merupakan satu garansi akan masa depan kita, hari ini sampai ke depan, bahkan dari masa lalu kita, ya, kita telah diampuni. Kenapa kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita? Kenapa kita tidak perlu takut akan masa depan kita? Ada 3 alasannya. Pertama, karena Tuhan selalu menjaga kita. Kita harus percaya itu. Kedua, karena kasih karunia-Nya sedang bekerja di dalam kita. Sedang bekerja dan lagi bekerja. Ya, sekarang ini berjalan terus sampai sepanjang hidup kita. Ketiga, karena sorga menanti kita. Jadi kalau selama hidup kita ini kasih karunia Tuhan bekerja, kita sudah selesai
tugas kita di bumi pun, sorga sudah menanti kita. Jadi 3 hal ini membuat saudara dan saya di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut akan baik masa lalu kita, masa sekarang, hari ini, maupun masa depan kita. Karena apa, saudara? Masa lalu pun penting, ya. Karena kita sudah diampuni dosa-dosa kita sudah ditebus nyawa kita bahkan dibayar lunas oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kita dibangkitkan kembali dari kematian kita atas dosa dengan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib karena iman kita kepada Dia sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Yang pertama tadi dikatakan kita tidak usah takut karena Tuhan selalu menjaga kita. Kita tahu di Mazmur 23 ayat 6a dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi selama kita hidup itu Tuhan selalu memberikan kita favor, kebaikan dan kemurahan. Ya, selalu mengikuti. Mazmur 145 ayat 20 mengatakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mungkin boleh terjadi bencana, mungkin boleh terjadi hal-hal yang negatif. Tetapi selama kita percaya firman Tuhan, Dia akan selalu menjaga kita. Karena apa? Karena setiap orang percaya, setiap orang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan telah memeteraikan Roh-Nya. Roh Kudus itu menyertai kita, menyertai saudara dan saya untuk selama-lamanya menjaga, menolong, menghibur. Ya, di Mazmur 91 ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara mungkin masih ingat pada zaman COVID. Kenapa zaman COVID itu tidak semua orang langsung semua kena COVID. Bahkan yang kena COVID pun tidak semua menjadi masalah. Ada yang sangat bermasalah sampai bahkan meninggal. Banyak dari mereka juga seperti saya pribadi. Ketika saya harus menghadiri pernikahan keponakan saya pada waktu itu di Bali, saya menyadari bahwa ini resikonya besar banget kita kena COVID. Karena apa? Karena yang hadir itu 400 orang lebih, belum termasuk waitressnya. Dan memang setiap hari di swab, setiap hari diperiksa, yang keluar masuk itu diperiksa, tapi tidak ada jaminan. Itu pemeriksaan itu pasti benar, bisa ada yang lolos. Dan ternyata benar. Ketika saya pulang dari Bali dan saya karena harus pelayanan di sebuah gereja besar ya, yang mengharuskan saya untuk melakukan swab test, akhirnya saya tes. Saya tes ternyata saya positif, saudara. Positif kena COVID. Tetapi karena Tuhan selalu menjaga, malaikat-malaikatnya disuruh untuk menjaga kita. Meskipun saya positif dan sangat menular. Karena CT value-nya itu di bawah 20. Sangat menular. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak punya gejala sama sekali. Cuman ya gejalanya waktu di swab itu dikatakan COVID, menular. Sampai 3 kali saya swab tetap menular, saudara. Jadi saya tidak boleh kemana-mana, saya karantina di rumah. Dan ya pokoknya makan supaya apa? Supaya tubuhnya sehat. Ternyata tuh karena penjagaan dari Tuhan, saya tidak ada gejala sama sekali. Tidak panas, tidak pilek, tidak batuk, tidak sakit, nafsu makan besar, semua normal. Cuman ya satu aja, tidak bisa kemana-mana. Nah ini bukti penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas setiap daripada kita. Meskipun kita diizinkan kena COVID, tapi Tuhan tetap menjaga kita untuk tidak terjadi apa-apa. Ya. Bahkan kalau kita lihat di Roma 8 ayat 12 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Bahasa ini Indonesia terjemahan lainnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi bahasa kita ambil terjemahan langsung dari New King James itu mengatakan bahwa Allah bisa menjadikan segala sesuatu itu bekerja untuk kebaikan daripada kita semua. Jadi apapun yang terjadi itu nantinya bisa membawa kebaikan untuk setiap daripada kita. Ya contoh misalnya ketika terjadi pandemi, ya memang ada beberapa usaha yang harus ditutup karena pandemi kan tidak mungkin usaha itu bisa berjalan. Orang datang aja tidak bisa, orang transaksi tidak bisa ketemu, kerja tidak bisa, produksi juga tidak bisa. Akhirnya Tuhan izinkan salah satu usaha saya mengalami kebangkrutan. Dalam arti ya karena COVID diizinkan tutup. Tetapi puji Tuhan,
Karena kita tutup pada waktu itu, kita sekarang tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Karena apa? Kalau sekarang ya kita punya industri zaman sekarang di mana kita semua tahu semua sudah diserbu oleh barang-barang dari luar negeri yang sangat-sangat murah. Itu kita kejatuhannya, kerugiannya akan lebih besar dan sangat signifikan. Nah, itu menandakan apa? Menandakan bahwa Allah itu bisa membuat segala sesuatu itu bekerja untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Dan kalau kita percaya itu, maka kita akan yakin bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita di setiap langkah kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang kita mengalami hal yang kurang menyenangkan. Misalnya, ya pada waktu demonstrasi yang lalu memang ada beberapa kejadian anarki yang kita semua tidak menghendaki. Dan kita juga turut berduka cita bagi mereka yang mungkin sampai kehilangan anggota keluarganya dan temannya dan sahabatnya yang karena insiden tersebut. Tetapi karena ada insiden tersebut, maka aspirasi rakyat itu hari-hari ini bisa lebih didengar oleh pemerintah, bisa lebih relevan untuk dipakai dalam keputusan-keputusan diambil oleh para pengambil keputusan di pemerintahan. Jadi dalam segala ketidaknyamanan, tidak enak itu, Tuhan bisa membuat semuanya bekerja untuk kebaikan kita semua ke depan, hari ini dan ke depan. Ya, jadi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Kedua, kita juga harus percaya bahwa kasih karunia sedang bekerja. Bahkan kita kalau lihat di Yesaya 60 ayat 10 dikatakan, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah mengajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Kita semua tahu bahwa kitab Yesaya ini mewakili Alkitab kecil ya. Jadi kalau kita mau sedikit cermat dalam membaca firman Tuhan, kitab Yesaya ini banyak orang mengasosiasikan dengan Alkitab kecil. Jadi kalau kita lihat dari seluruh pasal yang ada, pasal 1 sampai pasal 66, itu semua Alkitab itu ada 66 kitab. Kitab suci itu 66 kitab. Jadi kita bicara di ayat pasalnya 60 ayat 10. Berarti mendekati dari akhir ya. Kitab akhir daripada Alkitab kalau kita katakan Yesaya ada Alkitab mini. Nah, di situ dikatakan orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Ini akan terjadi. Ya, belum terjadi. Sebab dalam murkaku aku telah mengajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Karena kasih Tuhan terhadap saudara dan saya, maka Dia akan membuat orang-orang asing membangun tembok kita dan raja-raja mereka untuk melayani kita. Ya, bahkan di Ibrani ayat 4:16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengambil tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Karena dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, saudara dan saya menjadi imam-imam besar yang bisa dengan korban darah Kristus, korban anak domba Allah. Kita bisa menghampiri tahta Allah di dalam doa-doa kita, di dalam puji-pujian persembahan penyembahan kita, di dalam ibadah kita. Kita bisa menghampiri tahta kasih karunia supaya kita bisa menerima rahmat Tuhan yang sedang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saya bisa memberikan contoh yang sangat luar biasa ya mengenai Raja Daud. Raja Daud kita kalau tahu ceritanya ya, kita nanti akan baca di Mazmur 103 sampai 103 ayat 1 sampai ayat 13. Panjang ya, tapi ini merupakan gambaran dari betapa dia itu memuji-muji Tuhan. Betapa dia itu bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat ceritanya Raja Daud, dari awal dia sebagai anak yang dibuang oleh orang tuanya. Ya, bapaknya Isai itu punya anak banyak. Daud ini yang mungkin dilupakan karena pada waktu ketika mau diurapi oleh Nabi Samuel, dia lupa dia punya anak Daud karena anak Daud ini disuruh mengembalakan kambing dombanya yang cuma 2-3 ekor. Biasanya orang kalau mengembalakan kambing domba itu sekerumunan ya, bukan cuma 2-3 ekor. Kalau 2-3 ekor itu jelas membuang-buang waktu dan membuat yang penggembalanya memiliki resiko besar menghadapi binatang buas. Jadi kalau kita ngomong mungkin seakan-akan Daud ini dibuang oleh ayahnya. Biarlah dimakan oleh binatang buas. Kayaknya seperti itu, bahkan sampai dilupakan. Ya. Dari seseorang yang dilupakan oleh ayah dan ibunya,
Seperti di salah satu Mazmur dikatakan, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Itu kepercayaan Daud kepada Allah. Jadi Daud percaya, dia dirubah dari seorang gembala kambing domba 2-3 ekor. Dia bisa menjadi prajurit di tentara Saul. Bahkan akhirnya dipercaya menjadi jenderal. Bahkan akhirnya disanjung-sanjung menjadi pahlawan perang. Disejajarkan dengan Daud pada waktu pulang perang. Itu membuat akhirnya disejajarkan dengan Saul. Itu membuat akhirnya Saul iri kepada Daud dan Daud dikejar-kejar bahkan sampai mau dibunuh. Dan Daud menceritakan itu semua. Dia mengucap syukur. Dia mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kenapa? Tuhan itu bukan cuma mengangkat aku dari orang yang tidak ada apa-apanya menjadi orang yang tinggi. Bahkan ketika menjadi orang yang tinggi, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul mau dibunuh pun Tuhan selalu menjaga dia. Bahkan memindahkan dia dari kematian ke dalam sesuatu yang luar biasa. Sampai dia bisa menjadi Raja Yehuda. Bahkan sampai bisa menjadi Raja Israel. Bahkan setelah menjadi Raja Israel pun, ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri mau dibunuh, Tuhan tetap melindungi Raja Daud. Sampai pada akhir hayatnya. Dan ini kita kalau lihat, betapa perjalanan daripada Raja Daud memang tidak selalu mulus, tetapi percaya di dalam setiap kejadian itu kasih karunia Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Daud. Demikian pula Tuhan memberikan satu pesan kepada saudara dan saya, bahwa kasih karunia Tuhan sedang bekerja dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua. Mari kita baca Mazmur 103 mulai ayat 1. Perikopnya adalah Bless the Lord, oh my soul. Mazmur 103 ayat 1 dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi jiwanya kita itu bisa kita perintah. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita semua tahu berapa kali Daud hampir tewas dalam peperangan. Dibunuh Raja Abimelek, bahkan oleh musuh-musuh dari Amalek. Tetapi Tuhan selalu menebus dia dari lubang kubur, bahkan memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia yang telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Kita semua tahu ketika bangsa Israel dipindahkan dari Mesir, berjalan menuju ke tanah perjanjian. Ketika mereka sudah lewat dari tanah perjanjian, dan ketika Musa sedang mendengarkan Tuhan untuk menerima 10 perintah Allah di dalam 2 loh batu, mereka sudah berkhianat, mereka sudah berubah setia, mereka sudah menyembah berhala. Tetapi Tuhan masih mengampuni mereka. Tuhan adalah penyayang, ya. Dikatakan di ayat 7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Meskipun bangsa Israel begitu murtad kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mengampuni mereka. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi-tinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kita harus percaya bahwa kasih karunia Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti apa yang diilustrasikan oleh Daud di dalam Mazmur 103. Begitu dia menyadari bahwa Tuhan di dalam segala dosanya, segala kelemahannya. Bayangkan dia sebagai seorang raja, membunuh anak buahnya sendiri, mengorbankan suaminya dari Batsheba, ya, supaya mati sehingga supaya perjinahan dia dengan Batsheba tidak diketahui. Itu orang jahat sekali. Tetapi Tuhan tetap mengampuni dia ketika dia sadar dan dia bertobat. Dia minta ampun. Tuhan tetap mengampuni. Kasih karunia Tuhan tetap berjalan. Bahkan sampai kepada anak keturunannya tidak akan lepas dari tahta
Israel. Kita semua tahu bahwa Yesus Kristus lahir dari keturunan Raja Daud. Dan itu adalah janji Tuhan kepada Daud. Termasuk janji Tuhan kepada anak keturunan Daud, yaitu saudara dan saya secara iman. Kita adalah anak-anak daripada Yesus Kristus sebagai sulung. Kita adalah yang bungsu. Dan Tuhan mengatakan, Daud mengilustrasikan dalam kehidupannya bahwa kasih karunia Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Ketiga, sorga menanti kita. Ya, di 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, ya tugas kita selesai di bumi. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi bagi siapa yang ditemukan ketika dia meninggal atau menyelesaikan tugasnya di bumi, dan ada iman di dalam kehidupannya, ada iman di dalam kita, saat itu juga dia akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Itu janji Tuhan, saudara. Ya, jadi sorga menanti saudara dan saya. Dan kita harus percaya jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Karena jaminan keselamatan ini Tuhan berikan kepada saudara dan saya yang beriman. Dengan apa? Dengan meterai Roh Kudus. Dan meterai itu menyertai saudara dan saya. Saudara tahu meterai ya? Meterai itu seperti nempel di kertas ya. Itu kalau kita berusaha untuk mengambil meterainya, biasanya kertasnya sobek. Itu yang terjadi. Jadi itu meterai itu sudah nempel, segel. Ya, itu adalah janji keselamatan Tuhan. Janji sorga menanti saudara dan saya yang beriman. Di 1 Petrus 1 ayat 4-6 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah karena hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai pencobaan. Ya, selama kita hidup di bumi, pasti kaki kita kotor, banyak pencobaan, banyak hal yang mendukakan hati. Tapi percaya, tadi katakan apa? Bahwa satu, Tuhan selalu menjaga kita. Dua, kasih karunia Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Dan tiga, kita selesai di bumi, tugas kita selesai. Sorga telah menanti saudara dan saya. Ya, Tuhan hanya mengingat satu. Yohanes 10 ayat 27-28 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu janji Tuhan Yesus sendiri. Kita harus satu, mengenal Tuhan, ya, dan supaya mendengar suaranya Tuhan, ya, mengenal supaya bisa mendengar, dan supaya Tuhan juga bisa mengenal kita, dan kita mengikut Tuhan. Nah, di situ dengan kita mengikut Dia, mengenal, dikenal, dan mengikut Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan apapun memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Terima kasih untuk berkat yang kami sudah terima dan sedang terima dan nantinya akan kami terima sampai pada kekekalan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus yang sedang kami terima, juga dengan penjagaan sepanjang hidup kami, yang Tuhan telah meteraikan dengan iman, melalui iman dengan Roh Kudus, yang selalu memberkati, melindungi, menyertai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.